satu tidak ada yang salah, semuanya termaterai. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan, dan kami semua diberkati dalam segala kelimpahan. Dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Wow, udah pada makan siang. Ya, perkenalkan, nama saya Juno Tenegoro. Profesi saya sebenarnya perancang busana, tapi 2 tahun terakhir ini saya lebih sering melayani Tuhan. Dulu waktu saya di seberang, saya selalu cari uang. Nomor 2 keluarga, nomor 3 Tuhan. Tapi setelah saya ikut Tuhan Yesus, nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 pekerjaan. Saya percaya. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman-firman yang lain, mari kita buka Ibrani 12 ayat 2. Kalau sudah mendapatkan, kita katakan amin. Dan saya minta untuk saudara-saudara yang terkasih berdiri semua untuk membacakan firman ini. Saya minta membaca firman ini penuh dengan iman. Sudah dapat semuanya? Sudah? Oke, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Terima kasih. Persilakan duduk. Saya ulangi, yaitu marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Jesus. Ada yang tahu artinya? Ayo, katanya baca firman, tapi nggak tahu artinya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Jesus. Itu artinya adalah kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Siapa yang menyuruh kita fokus? Jesus sendiri. Karena itu ada di Ibrani 12 ayat 2. Kita harus percaya kepada firman, bahwa firman itu adalah ucapan Allah. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 1, diawali oleh kata firman. Kita percaya kepada firman berarti kita sudah menyembah kepada yang benar, karena firman itu sendiri adalah Allah. Kenapa sih Tuhan suruh kita fokus? Begini, saudara-saudara yang terkasih. Sekarang banyak persekutuan doa, banyak komsel, banyak gereja. Semua orang ke gereja, semua orang ke komsel, semua orang bikin persekutuan doa. Apakah kamu bisa dapat Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena kamu dikalahkan dengan gadget. Ya, lagi mendengarkan firman, istri atau suami WhatsApp, kamu buru-buru balas, takut dimarahin kalau telat balasnya. Ya, atau orang jemaat datang terlambat, kita lihatin jemaat itu sampai dapat tempat duduk di mana. Ya, padahal Tuhan bilang kamu gak butuh itu, kamu butuhnya hanya fokus kepada saya. Kenapa? Begini saudara-saudara yang terkasih dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita 1 detik pun di dalam kehidupan kita. Even apapun kita statusnya. Kita mau sakit, kita mau sehat, kita mau cacat, kita mau normal, kita mau laki, mau perempuan, transgender, perampok, pemerkosa, penjudi, apapun. Tuhan bilang, saya tidak peduli dengan statusmu. Apapun statusmu, kau adalah anakku. Itu menurut Tuhan. Tapi manusia sering sekali meninggalkan Tuhan. Jika dia sudah mempunyai suami yang ganteng, istri yang cantik, ya, rezeki yang berlimpah. Kadang-kadang hari Minggu mau ke gereja, dia bilang, aduh, gua hari ini gak ke gereja, kita mau ada arisan keluarga di puncak. Kita ke gerejanya aja minggu depan. Sebenarnya, kenapa Tuhan suruh fokus? Karena Tuhan bilang, kamu sebagai manusia, kamu tidak tahu rencana saya 1 detik ke depan. Kamu tidak ke gereja hari ini, kamu mau bilang minggu depan, kamu jangan kegeeran dulu. Belum tentu besok kamu saya bangunkan lagi, kata Tuhan. Ya, jadi manusia itu gak boleh kegeeran. Kita ini kadang-kadang kegeeran. Oh, besok ya kita selalu yakin kalau kita dibangunkan lagi dengan Tuhan. Padahal belum tentu. Sehebat apapun dia manusia, dia tidak pernah tahu rencana Tuhan 1 detik ke depan. Kenapa? Begini saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Waktu
Benih kita ada di dalam rahim ibu kita. Malaikat ambil. Lalu malaikat persembahkan kepada Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah rahim ini akan dijadikan manusia? Tuhan bilang, sudah waktunya dia jadikan manusia. Berikan benih itu untuk saya. Dikasih ke Tuhan. Lalu apa sih yang dikasih sama Tuhan dalam benih kita? Ruh. Jadi waktu kita dikembalikan lagi kepada malaikat, dan dengan malaikat ke dalam rahim ibu kita, bayangkan Tuhan itu dahsyat. Waktu kita umur 1 hari kita sudah punya ruh. Dalam benih kita sudah punya ruh. Kenapa dikasih ruh? Supaya kita berkembang menjadi umur 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 30 hari. Akhirnya menjadi janin. Janin menjadi 9 bulan, 10 hari. Lahirlah kita ke dunia. Akhirnya menjadi manusia. Jadi hadiah yang terbesar dari Tuhan itu adalah nafas. Keselamatan itu nomor 2. Tuhan kenapa dia bilang, Tuhan selalu bilang, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku. Seperti di 1 Petrus 5 ayat 7. Firman berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Karena aku yang sudah memeliharamu. Tuhan memelihara kita sampai kita bisa duduk di sini. Itu Tuhan yang memelihara kita. Bukan suami, bukan anak, bukan siapa. Dari umur 1 hari loh, Tuhan sudah memberikan ruh kepada kita. Makanya nanti kalau kita baca, nanti saya kasih firmannya. Kalau kita baca, ini kita adalah ruh yang di dalam tubuh kita. Ini ruh yang sebagian dari ruhnya Allah. Semua manusia tidak mempunyai ruh yang sama, tapi mempunyai Roh Kudus yang sama. Rahim, janin di kandungan ibu kita dengan ibu kita sendiri pun kita ruhnya berbeda. Tuhan tidak pernah memberikan ruh yang sama, selalu berbeda. Kalau ruh yang sama, ibu hidup, anak hidup, ibu mati, anak mati. Lalu bagaimana caranya? Supaya kita bisa fokus sama Tuhan. Tuhan bilang, hadiah terbesar dari saya adalah nafas. Setiap kau membuang nafasmu, kau menghirup nafasmu, dimanapun kau melangkah, kamu keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, naik tempat tidur, turun tempat tidur, keluar kamar, masuk kamar, keluar rumah, masuk rumah, keluar gereja, masuk gereja, masuk kantor, keluar kantor. Dimanapun kau melangkah, dimanapun kau bernapas, kau katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu rencana Tuhan 1 detik ke depan. Tuhan sudah bilang, tidak ada satu manusia pun yang mengetahui rencana saya 1 detik ke depan. Karena waktu kandungan, ibu kita mengandung kita di 40 hari di dalam kandungan kita, Tuhan sudah menuliskan semua di jidat kita. Kamu nanti lahir namanya Aji Notonegoro, lahir pada tanggal 18 bulan 7 tahun 1961, umur kamu sekian, kamu akan sakit. Nanti kamu saya sembuhkan di bulan ini, tahun ini, tanggal ini, nanti kamu saya panggil pada jam sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tuhan sudah rencanakan, tapi tidak ada satu manusia pun yang tahu. Maka Tuhan bilang, kamu selalu harus bersiap-siap. Karena kamu tidak tahu kapan saya akan datang untuk menjemputmu. Makanya Tuhan itu sebagian ruhnya ada di tubuh kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita 1 detik pun. Kalau Tuhan sudah meninggalkan kita, kita mati. Karena ruhnya sudah tidak ada. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan ada dalam diri kita? Semua tangan kita kebal begini. Coba tangan kanan. Lalu taruh di bawah hidung kita. Bernafas kita. Apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Udara. Itulah Tuhan. Itu Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan bilang dimanapun kau melangkah, kau selalu katakan dalam nama Yesus. Kenapa? Karena kata-kata di dalam nama Yesus mempunyai kekuatan 100 kali lipat dari kata-kata apapun. Tidak percaya? Kalian yang susah tidur malam, yang harus selalu minum obat tidur atau tidak bisa tidur, katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua manusia dikasih waktu kesempatan 10 menit sama Tuhan. 1 sampai 10 menit untuk menuju kedalaman. Tapi kadang-kadang sampai 2 jam, 3 jam kita nggak bisa tidur. Ya, kenapa? Karena kita selalu memakai kebenaran kita sendiri. Kita selalu ada ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup kita. Karena makanya kita tidak bisa tidur. Kita guling-guling. Kalau kita ingat di firman di Ayub 3 ayat 25, apa yang kau takutkan, itulah yang menghampirimu. Apa yang kau khawatirkan, itulah yang mendatangimu. Ayub 3 ayat 26, kalau kau hidup selalu dengan kekhawatiran dan ketakutan, kau tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Yang ada hanya dalam kegelisahan. Itu benar.
Jadi bagaimana kita, kata Tuhan, tinggalkan dulu pikiran kebenaranmu sendiri waktu kamu mau tidur. Kamu hanya fokus kepada saya. Bagaimana? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak nyampe 10 menit, boleh praktekin ntar malam. Kalian akan tidur terlelap. Tapi jika kita dibangunkan besok pagi, kita ngapain? Kita angkat tangan kita dua-duanya. Tuhan, saya mengucap syukur atas kebaikanmu di dalam kehidupanku. Aku dibangunkan pagi hari ini tepat pada waktunya. Dengan nafas yang sehat, jiwa yang sehat, kehidupan yang lebih baik dari hari kemarin. Tuhan, umurku kau tambahkan lagi pada hari ini. Berkati setiap langkahku, berkati setiap perbuatanku, untuk aku dan orang banyak, dan juga untuk anak-anakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang saya bertanya, kalau kalian tidak dibangunkan lagi sama Tuhan, kalian mau bicara apa? Semua orang mati dalam kegelapan, right? Then you cannot say anything, right? Tapi kalau kamu mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, kamu begini, kamu melihat roh kamu diangkat roh kamu, dan kamu melihat dikelilingin, kamu dengan anak kamu, suami kamu, istri kamu, orang tua kamu menangisi kamu karena kamu tidak dipanggil Tuhan. Tuhan menghampirimu dan dia taruh telapak tangannya di atas tangan kita. Dia katakan, anakku, kau tidak perlu takut dan khawatir. Memang usiamu kutentukan sampai hari ini. Apa yang kau tinggalkan, ibumu, anakmu, semua, suamimu atau istrimu, segala macam, kau tidak perlu khawatir. Aku yang merawat mereka. Itu kata Tuhan. Dan aku tahu persis anakku. Selama kau hidup, setiap kau bernafas, kau selalu menyebut namaku, kata Tuhan. Hari ini, aku ada bersamamu dan untuk selama-lamanya. Tuhan menginginkan kita masuk surga. Right? Tuhan menginginkan anaknya masuk surga. Masa kita yang hidup, kita yang tidak mau masuk surga? Ya kan? Katakan dalam nama Yesus, dimanapun kau mendengarkan firman, dimanapun kau menonton TV, dimanapun kau mendengarkan musik, di mana, di mobil, di kendaraan, selalu katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Supaya kebenaranmu sendiri jangan kau pakai, karena kebenaranmu sendiri itu adalah iblis. Jadi setiap iblis ingin merubah rencana kita yang jahat dan sesuatu, tidak bisa lagi karena sudah dibatalkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita hidup, wow, kita punya Jesus, wow banget, percaya sama saya. Saya tahu orang yang terlahir dari Kristen belum tentu 100% percaya pada Jesus. Kan itu kan sejarah, itu kan cerita, begitu kan? Tapi percaya sama saya. Jika kau bisa dapat lakukan itu, kau bisa rasakan seminggu tidak terputus. Segala penyakitmu, segala apapun perkaramu, kau diselesaikan. Dalam 1 minggu kau coba, kalau tidak, kau bisa rasakan kedahsyatan Tuhan pada kita. Yes. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita hidup punya Yesus itu luar biasa. Yesus itu bukan cuma milik orang Kristen, tapi dia dimiliki oleh semua orang manusia di jagat raya ini. Karena dia bukan agama. Jesus adalah Mesias. Dia juru selamat. Dia menyelamatkan 6.000 miliar jiwa yang ada di bumi ini. No else. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan kita kecuali dia. Jesus is Mesias. Dia adalah juru selamat. Dia bukan agama. Agama itu manusia yang buat. Yang mengotak-ngotakkan segala macam. Tapi di akhir zaman, semua agama itu tinggal nama. Kalian tahu siapa yang kalian akan sembah. Dan kalian tahu persis siapa yang menampakkan dirinya di akhir zaman. Saya cuma berpesan satu pada saudara-saudara yang terkasih. Jangan pernah menjelek-jelekan agama lain. Jangan pernah membeda-bedakan agama lain dengan yang satu. Jangan pernah memojokkan agama lain. Siapapun mereka, datangnya dari manapun mereka. Mereka adalah saudara-saudara kita. Dan kita wajib memberikan kasih pada mereka. Tuhan hanya mengajarkan kita 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Apa sih iman? How kau hanya beriman kepadaku, kata Tuhan. Jangan kau beriman kepada siapa-siapa. Kedua, pengharapan. Kau hanya berharap kepadaku. Kau tidak bisa berharap kepada siapa-siapa. Berharap kepadaku. Kasih adalah pelajaran yang terbesar. Kalau kita tidak percaya, nanti saya buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. God is love. Love is God. Tapi kalian harus tahu dari arti kasih itu sendiri. Kenapa? Kalau kamu lahir ke dunia, kamu tidak mengenal kasih, berarti kamu tidak mengenal Tuhan. Karena kasih adalah Tuhan. Tuhan adalah kasih.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sungguh bahagia kita bisa hidup di perjanjian baru. Tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup di perjanjian lama. Gak bisa. Karena di perjanjian lama punya 613 hukum Taurat. Siapa yang sanggup hidup dengan 613 hukum Taurat? Gak ada. 613 hukum Taurat. Cuman diringkas dengan adanya Yesus. Diringkas satu firman. Ada yang tahu firmannya? Galatia 5 ayat 14. Apa? Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kunci cuma itu. Manusia hidupnya pegangannya cuma dua, tidak ada yang lain. Tuhan cuma bilang manusia hidup hanya pegangannya dua, tidak perlu yang lain. Kasih dan kebenaran. Manusia terhadap Tuhan pegangannya cuma dua. Iman dan percaya. Tapi yang dipikirkan manusia dalam hidupnya pun cuma dua. Percaya gak? Kalian ini mikiran cuma dua di dalam hidup kalian. Uang dan sesama. Gak ada yang mikirin lain. Kamu makan, mau beli makan pakai apa? Pakai apa? Mau beli baju pakai apa? Mau beli rumah pakai apa? Apa-apa semua uang. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus ingat firman. Ibrani 13 ayat 5, firman itu berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Kau syukurilah dan kau nikmati apa yang telah kau miliki. Karena aku berfirman, aku tidak akan pernah meninggalkan dan aku tidak pernah menyanyiakanmu sekali. Walaupun kita tidak punya uang, saya mau tanya, tidak punya uang sama sekali, zero, kelaparan nggak kamu? Karena doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Hai anak-anakku, kujadikan di bumi ini kau hidup harus seperti di sorga. Berikanlah kami makanan yang secukupnya untuk hari ini. Tuhan tidak pernah mengajarkan berikanlah kami makanan yang secukupnya untuk selama-lamanya. Kenapa? Tidak selama-lamanya. Kalau doanya berikanlah kami makanan yang secukupnya untuk selamanya. Saya percaya kalian berdoa seumur hidup cuma sekali. Karena kalian gak pikir, oh gue udah bilang selama-lamanya. No, Tuhan bilang kamu hidup hari ini, kamu minta kepadaku, ku berikan kecukupan kepadamu. Besok kau hidup lagi, kau minta kepadaku, ku berikan lagi kecukupan kepadamu. Ada satu manusia di dunia ini kelaparan tidak makan sama sekali? Tidak ada. Karena Tuhan tepati janjinya. Walaupun dia cuma makan 4 buah anggur, 1 gelas aqua, tapi Tuhan kasih kesehatan, umur panjang. Itulah Tuhan. Lalu Tuhan, doa Bapa kami di ajaran Tuhan, ampunilah kesalahan kami seperti aku mengampuni orang yang berbuat salah pada kami. Tuhan bilang, saya sudah mengorbankan darah saya 1 kali untuk menghapuskan dosa-dosa. Kau hidup hari ini, kau berbuat salah, kau minta ampun sama aku ampuni gak? Ya. Besok kau hidup lagi, kau minta ampun sama aku, diampuni gak? Diampuni sama Tuhan. Tapi jangan hanya itu yang kau bisa lakukan. Kau bisa tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, kata Tuhan. Begini saudara-saudara yang terkasih, saya mau tanya. Kalau kalian berdoa setiap hari 2 jam, saya mau tahu, Tuhan tambah sayang sama kamu atau tidak? Tidak. Saya garanti kok. Kamu menyembah Tuhan setiap hari 2 jam, Tuhan tambah sayang sama kamu gak? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan sudah sayang sama kita. Itu kuncinya. Tuhan sudah sayang sama kita. Jadi artinya kalau kita menyembah Tuhan setiap hari 2 jam, berdoa setiap hari 2 jam, kamu tahu artinya? Itu kita yang tambah sayang sama Tuhan. Tuhan tidak memiliki kasih. Dan Tuhan tidak bisa mengambil kasih. Karena Tuhan sendiri itu adalah kasih. Kalau kita berbuat salah, kita tidak diampuni, tidak dikasih sama Tuhan. Tahu artinya? Artinya dia berhenti menjadi Tuhan. Tapi kalau kita baca firman, kita punya kepahitan. Kita tidak bisa memaafkan orang. Kita membuat kesalahan yang disengaja. Itu artinya apa? Kita yang berhenti mengasihi Tuhan. Ingat, Tuhan tidak bisa mengambil kasih. Karena kasih Tuhan sepanjang masa. Karena Tuhan itu sendiri adalah kasih. Kalau kamu tidak percaya, nanti boleh baca 1 Yohanes 4 ayat 7-21. Saya kasih PR, kamu baca itu di rumah. Dan saya percaya yang pulang dari ibadah ini semua hidupnya penuh kasih dan kebenaran. Yes. God is love, love is God. Kata Tuhan, hiduplah kau dengan kasih kepada sesamamu. Aku garanti, kata Tuhan,
Saya yang jamin kamu akan masuk ke dalam kerajaan sorga dan duduk di paling atas. Kalau kita lagi tidak ngapa-ngapain, toh ada orang jelek-jelekin kita, right? Ada orang yang ngomongin kita, ada orang yang memfitnah kita. Lalu apa yang kita biasa lakukan? Pengen balas dendam kan? Udah balas dendam aja. Memang kita bisa balas dendam, tapi itu tidak perlu kau lakukan. Nggak perlu kita lakukan. Kita ampuni mereka, kita mengasihi mereka. Kita nggak perlu. Kalau kita bisa balas dendam, tapi apa untungnya? Tapi kalau kamu bisa mengasihi mereka, kamu bisa memaafkan mereka, kamu bisa mengampuni mereka, that is amazing. Itu luar biasa. Kamu merasa damai, kamu merasa nyaman, kamu merasa tentram dalam hidupmu. Dan orang yang menjelek-jelekan kamu itu tidak termasuk, tidak ada efeknya di dalam kehidupan kamu. Karena kamu sudah mengampuni mereka. Artinya kamu membersihkan dirimu sendiri dan menyuci darahmu sendiri menjadi lebih suci. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa sih yang membuat beberapa ayat saya begitu percaya, begitu yakin kepada Yesus? Saya percaya sekali dengan Mazmur 118 ayat 8. Berlindunglah terus engkau kepada Tuhan daripada engkau percaya kepada manusia. Kenapa kita tidak boleh percaya kepada manusia? Kalau kau percaya kepada manusia, kau pasti menemukan kekecewaan, sakit hati, amarah, kebencian. Itu tidak boleh kau tanam di dalam tubuh. Karena aku yakin kau yang akan menciptakan penyakit untuk tubuh. Aku bukan pencipta penyakit. Aku tidak pernah mencoba. Aku selalu memberikan sukacita kepadamu. Aku selalu menyembuhkan kepadamu. Itu Tuhan. Lalu Mazmur 37 ayat 5. Iya, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah segala kehidupanmu kepadaku. Serahkan kehidupan kita ini pada Tuhan. Kau percaya aku bertindak untukmu. Tuhan kalau udah bertindak untuk kita, wow, percaya saya. Makanya ada lagu diciptakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Jika kau serahkan segala kehidupan kepadaku, aku bertindak untukmu. Jadi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus percaya. Kita harus percaya dan kita imani Tuhan 100%. Jadi kerjaan kita setiap hari apa? Kita pertebal iman kita. Kita pertebal terus iman kita. Kita nggak boleh kendor iman kita. Setiap manusia dikasih sama Tuhan atas kuasa ucapannya. Ucapan kuasamu itu jika kau imani dan kau percaya 100%, maka terjadi sesuai dengan janji Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Begini, satu ayat lagi, 1 Petrus 5 ayat 7, itu firman berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku, aku yang sudah memeliharamu. Right? Manusia tidak ada yang tidak punya kekhawatiran. Tapi jika kau serahkan kepada Tuhan, kamu percaya Tuhan menyelesaikan dengan cara Dia. Betul. Benar, ini benar-benar. Saya ada firman yang menjadi pedoman di dalam kehidupan saya. Mudah-mudahan bisa dijadikan pedoman di kehidupan kalian. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka akan kutambahkan kepadamu. Saya mau tanya, kapan saudara mencari kerajaan Allah? Kamu mencari kerajaan Allah. Di setiap detik kau bernafas, kau katakan dalam nama Yesus. Di setiap detik itu pun kau mencari kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, agar Allah memberikannya setiap detik kepadamu dan menambahkannya setiap detik kepadamu. Semua manusia pasti punya kekhawatiran. Ya, tapi Tuhan bilang. Di Matius 6 ayat 34, Tuhan bilang.
kesusahan sehari hanya untuk sehari saja. Kalian harus tahu, kalau kalian hari ini susah, kalian jangan pikir bahwa kalian besok lebih susah. No, Tuhan tidak pernah berikan itu. Tapi kalian harus percaya, kalian hidupnya besok jauh lebih baik dari hari ini. Itu sudah punya Tuhan. Tuhan punya kerja untuk kita. Begini saya kasih tahu. Bapak misalnya sakit. Bapak dirawat di rumah sakit Pertamina. Bilanglah Bapak punya kanker paru-paru. Bapak sakit, Bapak dirawat di rumah sakit Pertamina. Lalu Bapak bilang, Bapak dirawat oleh Profesor Dr. Aji Notonegoro. Contoh. Ya. Bapak sembuh. Saya tanya kepada Bapak, Pak, luar biasa. Bapak gimana kok Bapak bisa sembuh? Iya dong, kita nanya kan, gimana Pak? Soalnya ada saudara saya kayaknya gejala ada sakit kanker paru-paru juga. Bapak di mana? Bapak ngomongnya apa? Saya mau tanya, semua ngomongnya apa? Pasti ngomongnya gini. Lu masukin ke rumah sakit Pertamina. Gue di rumah sakit Pertamina. Lu ketemuin Profesor Dr. Aji Notonegoro. Dia yang menyembuhkan. Bener gak? Bener gak? Berarti kalian percaya dengan dokter. Iya kan? Iya kan? Padahal Bapak diinfus, Bapak di kemo, Bapak dengan dokter. Wah Bapak, wah. Saya mau tanya, Bapak kalau sakit itu, Bapak pasti bayar dong dokter. Kemo bayar nggak? Infus bayar nggak? Tempat tidur bayar nggak? Rumah sakit bayar nggak? Saya tanya, kalau Tuhan bayar nggak? Ada. Tapi itu semua, itu hanya formalitas. Tapi yang punya kuasa kesembuhan adalah Tuhan. Jadi kalau kita sakit, kita sudah sembuh, jangan karena profesor itu. No, dia jadi profesor karena dia baca buku, dia pintar. Orang kanker dikasih obat ini, itu karena ilmu. Tapi dokter itu satu pun tidak punya kekuasa kesembuhan. Obat itu tidak punya kuasa kesembuhan. Semua itu formalitas. Tapi jika Tuhan bilang, jika kau percaya kepadaku atas kuasaku, kau tidak perlu bayar aku, kau kusembuhkan. Harusnya bagaimana kalau kita ditanya orang? Kita langsung bilang, gue di rumah sakit Pertamina. Waktu itu yang merawat gue Profesor Dr. Aji Notonegoro. Tapi lu jangan salah. Gue sembuh bukan karena mereka. Tapi gue sembuh karena kuasa Tuhan terhadap diri gue. Itu. Tapi manusia kan lupa sama Tuhan. Ya kan? Manusia percaya kepada yang nyata. Padahal kata Tuhan bilang, yang nyata itu tidak kekal untukmu. Ya. Yang tidak nyata itu yang kekal untukmu. Lalu kalau misalnya Bapak mati, ditanya, dulu Papa di rumah sakit apa sih? Lu jangan ke rumah sakit Pertamina, jangan. Lu jangan ketemu tuh si Profesor Dr. Aji Notonegoro, jangan. Dia baru nanganin babi gue udah mati. Dokter juga disalahin kan? Kalau sembuh juga dibangga-banggain kan? Padahal itu semua punya kuasa Tuhan. Ya. Selalu manusia itu dipikirkan cuma dua, tadi saya katakan, uang dan sesama. Ibrani 13 ayat 5, kita tidak boleh menjadi hamba uang, right? Tapi mesti ingat juga satu firman, Matius 6 ayat 25. Apa? Janganlah kau takut dan khawatir akan hidup dan apa yang kau akan makan dan minum. Janganlah kau takut dan khawatir apa yang kau akan pakai. Karena hidupmu lebih penting daripada pakaian, daripada makanan dan minuman. Badanmu lebih penting daripada pakaian. Kalau kau sudah hidup bersamaku, kata Tuhan, aku sudah hidup bersamamu, kau tidak perlu lagi ada ketakutan dan kekhawatiran. Aku yang menyelesaikannya semua dengan caraku. Right? Tuhan selesaikan semua. Lalu sesama, emang kita pernah jatuh cinta sama anjing? Nah, mungkin kita menyayangi dia sebagai hewan kita, tapi kita tidak mungkin jatuh cinta sama anjing. Kita tidak mungkin dendam sama anjing. Tidak mungkin. Kenapa? Kasih kepada sesama, betul nggak? Tapi ingat firman Tuhan, kepada sesama kuncinya cuma satu, kasih. Yaitu Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuh, doakanlah orang menyayangi, hiduplah kau dengan kasih seperti aku kasih di dalam hidup. Ada amin. Gitu. Oke. Saya jadi yang baca ya, soalnya nggak ada ini ya. 1 Yohanes 4 ayat 7.
1 Yohanes 4 ayat 7. Yuk, baca sama-sama. 3, 2, 1. Saudara-saudaraku yang dikasihi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita lahir dari Allah karena kasih Allah. Jadi kalau kita sudah lahir, kita tidak mengenal kasih, berarti kau tidak mengenal Allah. Ya, next 8 ya, baca lagi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yes. Kalau kau tidak bisa saling mengasihi, kau tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Next. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ya, kalau kita, Tuhan itu sudah mengutus Anaknya yang tunggal, supaya kita hidup damai dalam Dia. Next. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya. Next. Saudara-saudaraku yang dikasihi, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya, saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Bayangin Allah mengasihi kita setiap detik di dalam kehidupan kita. Masa kita mengasihi orang tidak bisa? Tapi percaya, jika kau bisa hidup dengan kasih, percaya sama saya, kau hidup sehat, umur panjang, dan kamu hidup nyaman, tentram, damai. Kamu tidak ada ketakutan dan kegelisahan. Karena kasih bukanlah ketakutan. Next. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna. Next 13. Demikianlah kita tahu bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anaknya menjadi juru selamat dunia. Ya kan? Kita hidup dengan Jesus yang menyelamatkan kita karena Dia adalah Mesias, Dia adalah juru selamat dunia. Ya. Next. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Ingatin ya, yang 15 nih ya. 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Ya. 16. Yuk. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita adalah Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Next 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai kebenaran yang percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia. 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Yang tadi saya katakan, kita dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya. Next. Kasih yang sempurna menyatakan ketakutan, Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak mempunyai tidak sempurna di dalam kasih. 19. kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, 20. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudara-saudaranya, maka ia telah berdusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Ayat yang ke-21 Yohanes 4 ayat yang ke-20 inilah barang siapa kau dan kau mengatakan kau mengasihi aku tapi kau tidak mengasihi saudaramu, kau adalah pendusta, kau berbohong. Bagaimana yang ada di depan biji matamu kau tidak bisa mengasihi, tapi kau bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat olehmu. Jadi kalau perintahnya Dia, barang siapa, kalau kau ingin mengasihi aku, kau wajib dan kau harus mengasihi saudara. Itu dari 21. Right? Sekarang kita buka Filipi 4 ayat 13.
Yang kita baca sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Betul kan? Segala perkara kutanggung di dalam Dia karena Dia memberi kekuatan kepadaku. Ya kan? Roma 10 ayat 9 ini firman yang luar biasa. Ini firman yang luar biasa. Ini bersangkutan tadi dengan 1 Yohanes 4 ayat 15 dan 16. Mari. Roma 10 ayat 9 kita baca sama-sama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, maka kau akan diselamatkan. Luar biasa kan? Jika kau berucap dari mulutmu, kau percaya kepada bahwa Yesus adalah Tuhan dan kau berucap di dalam hatimu bahwa Dia dibangkitkan dari antara orang mati, kau diselamatkan. Amin. Luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena kita waktu kantor, waktunya tidak panjang. Lain kali bikinnya jam 11. Oke, tapi firman-firman ini saya percaya semoga firman ini bisa menguatkan untuk kalian dan menjadi daging di dalam tubuh kalian. Saya cuma minta 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 dibaca ulang di rumah. Dibaca ulang di rumah. Jadi kita ingat, kalau kita hidup sebagai manusia, kita nggak perlu bersandar kepada tiang. Karena tiang itu roboh, kita akan roboh. Kita nggak perlu bersandar kepada tembok. Tembok itu runtuh, kita pun runtuh. Kita nggak perlu bersandar kepada orang kaya. Orang kaya itu miskin, kita jadi susah. Kita nggak perlu bersandar kepada pejabat. Pejabat itu pensiun, kitanya dimusuhin orang. Kenapa? Karena biasanya orang kalau dekat sama pejabat, kelakuannya lebih dari pejabat itu. Ya kan? Tapi kita ingat Jesus. Jesus tidak pernah roboh. Jesus tidak pernah runtuh. Right? Jesus tidak pernah pensiun. Jesus tidak pernah miskin. Jesus is Jesus forever and ever. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingat pesan saya tadi, tidak boleh menjelek-jelekan agama satu dengan yang lain. Siapapun mereka datangnya, mereka adalah saudara kita dan kita wajib memberikan kasih. Yes. Semoga firman ini bisa menjadi kekuatan, bisa membangkitkan. Saya disuruh membangkitkan kalian, saya suruh mengingatkan kalian supaya kalian lebih fokus kepada Jesus. Dan kalian berkata di dalam nama Tuhan Yesus di mana setiap kalian bernafas. Dan di setiap detik pun kau harus mencari kerajaan Allah. Ada amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya punya dikasih karunia penyembuhan, itu juga bukan karena saya, tapi itu karena Tuhan Yesus. Saya dikasih karunia penglihatan, itu juga karena Tuhan Yesus. Saya dikasih karunia pelepasan, itu pun karena Tuhan Yesus. Saya emang gak ada apa-apanya, orang saya manusia biasa. Ya, tapi setiap orang yang didoakan, orang harus percaya dan iman. Itulah kuncinya, kesembuhan, kepahitan menjadi sukacita. Ya, itu semua. Makanya kita ingat di firman Tuhan Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kutetapkan kau pergi dengan buah. Buah itu tetap. Apa yang kau minta dalam Bapa, atas nama ku berikan kepadamu. Ada amin. Manusia tidak bisa memilih Tuhan, tapi Tuhan bisa memilih manusia. Karena Tuhan yang cuma satu. Siapa yang Tuhan pilih, Dia yang punya kuasa. Siapa yang Tuhan panggil, Dia yang pilih. Jadi kita ini adalah anak-anak terpilih Tuhan, tapi belum tentu kita terpanggil. Ya, oke. Kita nyanyi sama-sama. Saya minta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan, yang kepahitan digantikan sukacita. Saya minta kalian berdiri semua, taruh kedua tangan kalian di atas dada kalian. Kita nyanyi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, saya percaya Roh Kudus bersama Tuhan ada bersama kita pada siang hari. Saya akan berkeliling. Kalian jangan ada yang bicara, jangan ada yang berjawab. Imani dan percaya, fokus kepada Tuhan. Di
Di lagu yang kedua saya akan berkeliling. Biarlah Roh Kudus yang menghampiri kalian. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Oh Jesus, Jesus, Kau sungguh baik Tuhan buat kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, yang disengaja maupun yang disengaja, dari perkataan dan perbuatan Tuhan. Sakit lambung, yang sesak pernafasan, yang punya masalah di telapak kaki, Jesus, Jesus. Sorry, yang menstruasinya tidak beraturan. Yang punya masalah di tulang leher. Oh Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yang punya kepahitan dengan keluarga, dengan ibu, orang tua, kakak adik. Jesus. Yang punya kepahitan dengan perusahaan. Yang punya masalah di pinggang, percaya hari ini semua penyakit yang ada dalam diri kalian Tuhan sudah sembuhkan. Semua permasalahan Tuhan sudah selesaikan. Hidupmu akan jauh lebih baik hari esok daripada hari sekarang. Yang punya masalah dengan keuangan pun besok jauh lebih baik dari ini. Oh Jesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Aku imani dan aku percaya Kau angkat seluruh penyakit mereka, dan mereka sudah sembuh di dalam nama Yesus. Mari saudara-saudara kita membaca doa. Ikuti doa saya, keluarkan dengan suara yang lantang. Doa ini begitu dahsyat. Biarlah kamu membaca doa ini, mengikuti doa ini untuk diri kalian masing-masing. Imani dan percaya. No music. Pemain musik juga ikut berdoa. Keluarkan dengan suara yang lantang. Yesus, saya berdoa saya percaya Kau ada bersama kami, mendengar doa kami. Kau akan bertindak untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami telah menerima tubuh Tuhan Yesus Kristus, makanan bagi kami pada hari ini. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh pengampunan, sehingga kami sekarang dapat mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau telah mengampuni kami. Kami bersyukur oleh kuasa Roh Kudus kami dijauhkan dari yang segala pencobaan. Kami bersyukur oleh firman Tuhan Yesus Kristus kami dilepaskan dan menerima kemenangan atas segala yang jahat. Kami sekarang dapat menyembah-Mu ya Bapa, di dalam roh dan kebenaran. Kami sekarang telah menerima perjanjian baru yang kekal dan untuk selama-lamanya.
Ya Bapa, Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati dan kita yang percaya, mari kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa pada siang hari ini firman yang disampaikan. Kita akan memberikan